Halo para penggemar dan pecinta fisika, pada video kali ini saya akan menjelaskan soal-soal yang berkaitan dengan gravitasi. Nah, soal nomor 1, dua bola pecah mungkin A dan B memiliki massa jenis sama besar, diletakkan berimpit. Bola A memiliki massa M dan berjari-jari R, sedangkan bola B memiliki jari-jari 2 kali bola A. Bila konstanta Cavendish diketahui G, maka gaya gravitasi yang bekerja pada bola A. Jadi dia diletakkan seperti ini, saling bersinggungan. Ini bola A, bola B. A jari-jarinya R, B jari-jarinya 2 kali R ya. Seperti ini kalau digambar. Nah, kita jawab. MA diketahui itu sama dengan M, sedangkan RA itu R, sedangkan RB-nya itu 2 kali RA, berarti 2 kali R. Nah, kita ditanya ini, gaya gravitasi yang bekerja pada bola A. Kalau saya gambar itu demikian, bola A itu ditarik oleh bola B, sedangkan bola B juga ditarik oleh A. Jadi ini merupakan gaya aksi reaksi. Jadi gaya yang bekerja pada bola A dan B itu sama besarnya. Bola yang bekerja pada bola A itu FA, pada bola B itu FB. Tapi sama ya, besarnya FA sama dengan FB. Karena ini merupakan hukum aksi reaksi. Nah, terus kemudian jarak dua bola ini, karena bola A jari-jarinya R, bola B itu 2R, berarti jarak dua bola itu adalah 3R. Nah, kita tahu massa itu adalah massa jenis dikalikan volume, sedangkan volume bola itu adalah 4/3 pi R pangkat 3. Nah, ini massa jenisnya kan sama ya. Jadi kalau begitu massa dari bolanya ini hanya berbanding lurus dengan R pangkat 3. Nah, terus saya lakukan perbandingan MB dibagi MA itu berarti RB per RA pangkat 3. Nah, saya mau mencari MB-nya dulu ya, karena MB belum diketahui. Jadi MB dibagi M, MA itu kan sama dengan M di sini ya. Sedangkan RB itu 2R, RA-nya itu 1R. Nah, ini pangkat 3. 2 pangkat 3 itu 8, sehingga massa bola B itu adalah 8 kali massa bola A. Nah, 8M ya berarti. Nah, sekarang kita hitung gaya gravitasi pada bola A itu adalah gigi mumi remuk-remuk, GMM per R kuadrat. Jadi G itu konstanta Cavendish, MA kali MB per jarak bola A dan B di kuadrat. Jarak kedua bola ini adalah 3R, jadi ngitungnya dari pusat ke pusat ya. Jadi RAB itu 3R, kita tinggal masukkan aja, MA itu M, MB itu 8M, sedangkan RAB itu 3R, saya kuadrat. Jadi ini hasilnya kalau begitu jadinya adalah 8G, ya kan? 8G M kuadrat 9R kuadrat, ya kan? Jadi kalau begitu jawaban yang tepat itu adalah D. Nomor 2, titik A terletak di atas bumi pada ketinggian R. R itu adalah jari-jari bumi. Titik B terletak pada permukaan, sedangkan titik C terletak pada kedalaman 1/4 R di dalam bumi. Perbandingan percepatan gravitasi di titik A, B, C adalah berapa? Kita jawab ya. Nah, coba perhatikan, kalau ini kedalamannya itu 1/4 R, 0,25 itu kan 1/4 ya. 1/4 R, 1/4 dari jari-jari bumi, maka jarak titik C ke titik O, pusat dari planet ini, pusat dari bumi adalah 3/4 R. Ya kan? Di 1/4, yang ini berarti 3/4 R. Karena jari-jarinya adalah R. Nah, kalau kita menghitung percepatan gravitasi di permukaan, yaitu titik B ya, di permukaan, titik B itu di permukaan bumi, itu rumusnya kan ini, GM per R kuadrat. R itu adalah jari-jari bumi. Dan ini saya namakan sebagai G. Kalau di bumi, di permukaannya, percepatan gravitasi nilainya adalah sekitar 10 meter per sekon kuadrat itu ya. Oke, terus kemudian bagaimana di titik A? Kalau di titik A, jarak titik A ke pusat bumi itu adalah R ditambah R, berarti 2R ya. Jadi kalau gravitasi di titik A dihitung, maka rumusnya adalah GM per RA kuadrat. RA itu jarak titik A ke pusat planet. Jadi ngitungnya terhadap pusat planet ini ya. RA itu berarti R ditambah R, berarti 2R di kuadrat. Nah, akhirnya GA 1/4 GM per R kuadrat. Tapi GM per R kuadrat itu adalah percepatan gravitasi di permukaan tadi. Jadi ini saya boleh tulis 1/4 G. Nah, sedangkan G di C di dalam planet, nah itu adalah GMR per R pangkat 3, di mana R kecil itu jarak titik C ke pusat planet.
Ini kalau titik C di dalam planet, rumusannya seperti ini. Nah, sekarang saya masukkan R kecilnya itu 3/4R kan. Ini sudah saya masukkan. Lalu saya kalikan GM per R pangkat 3. Nah, ini hasilnya adalah 3/4 GM per R kuadrat. Tapi GM per R kuadrat itu adalah G kecil tadi. Ini kan. Jadi kalau begitu ini hasilnya 3/4 G. Nah, sekarang kita bandingkan GA dibanding GB dibanding GC berapa? Ya berarti GA-nya kan 1/4 G, GB-nya adalah G, GC-nya itu 3/4 G. Nah, G-nya itu bisa kita coret ya. G-nya bisa kita coret karena ini perbandingan. Jadi tinggal 1/4, 1, 3/4. Ya. Nah, dibagi G semua ini. Nah, terus perbandingannya ini saya kalikan 4 semua. Saya kalikan 4. Berarti ini jadi 1. Saya kalikan 4, 4. Ini saya kalikan 4, 3. Jadi kalau begitu perbandingan percepatan gravitasi di titik A, B, C adalah 1 dibanding 4 dibanding 3. Jadi jawaban yang tepat adalah E. Nomor 3. Planet X memiliki percepatan gravitasi di permukaan 2 kali percepatan gravitasi bumi, sedangkan jari-jari 4 kali jari-jari bumi. Jika kecepatan lolos benda di permukaan bumi sebesar V, maka kecepatan lolos benda di permukaan planet X adalah berapa? Nah, kecepatan lolos itu adalah kecepatan minimal lemparan menjauhi planet, sehingga benda itu tidak kembali ke planet itu. Nah, makanya dinamakan sebagai V escape, V lolos ya. Rumusnya adalah akar 2GR. Kalau Anda belum tahu penurunan rumus ini, silahkan melihat video saya yang menurunkan mengenai rumus ini. Langsung ke playlist gravitasi ya. Nah, saya sudah menurunkan rumus ini. V escape sama dengan akar 2GR. Jadi sekarang saya bandingkan V escape di planet X dibandingkan dengan V escape di planet B. Berarti ini akar 2GE kali Rx per akar 2GB kali RB. X itu planet X, B itu adalah planet bumi. Sedangkan jari-jari planet X itu adalah 4 kali jari-jari bumi. Nah, sekarang berarti GB-nya ini bisa saya coret, RB-nya saya coret. Ya kan? Nah, terus kemudian 2-nya ini juga bisa dicoret. Jadi dalam akar tinggal 2 kali 4. Berarti kan akar 8 ya. Nah, kalau begitu akar 8 itu adalah 2 akar 2 dikalikan V ini. Jadi V escape di planet X adalah 2 akar 2V. Jadi kalau begitu jawaban yang tepat adalah B. Nomor 4, bumi memiliki percepatan gravitasi di permukaan sebesar G. Satelit bermasa M yang sedang mengorbit bumi pada ketinggian 2 kali jari-jari bumi akan memiliki energi kinetik sebesar berapa? Nah, oke. Kita jawab. Ini satelit ya, mengitari bumi seperti ini pada ketinggian 2R ya, 2 kali jari-jari bumi, di mana R ini menyatakan jari-jari dari buminya gitu. Oke, nah sekarang perhatikan dalam gerakannya pada lintasannya satelit itu selalu mendapat gaya yang arahnya ke pusat. Gaya itu tidak lain adalah gaya gravitasi, gaya tarik bumi pada satelit. Saya simbolkan FG. Dimanapun posisi satelit, gaya ini selalu menuju pusat. Nah, gaya yang selalu menuju pusat dinamakan gaya sentripetal. Jadi gaya sentripetalnya di sini adalah gaya gravitasi itu sendiri. Gaya sentripetal itu adalah mv kuadrat per R, gaya gravitasi gigi bumi remuk-remuk, ya kan? Nah, ini M bumi, M yang kecil ini adalah M satelit. Nah, ini bisa saya tulis mv kuadrat GM per R, karena ini R kuadrat, jadi dicoret 1 ya. Nah, terus kemudian berarti kalau R kecilnya saya masukkan, R kecil itu adalah jari-jari orbit satelit. Jari-jari orbit itu jarak satelit ke pusat bumi. Nah, karena ini 2R ke permukaan, dari permukaan ke pusat kan R. Berarti jari-jari orbit satelit R ditambah 2R. Kan 3R jadinya. Oke? Nah, terus kemudian kedua ruas saya kalikan setengah. Kalau saya kalikan setengah, berarti ini setengah mv kuadrat. Yang ini GMM per 6R. Ya kan? Akhirnya setengah mv kuadrat itu jadi EK. Bener kan? Setengah mv kuadrat itu adalah EK. Yang di sini GMM per 6R. Nah, terus kemudian perhatikan ya, percepatan gravitasi di permukaan bumi itu G sama dengan GM per R kuadrat kan, di mana R itu adalah jari-jari buminya, M massa bumi. Jadi kalau begitu GM itu bisa saya tukar GR kuadrat. Nah, ini GR kuadrat, saya tukar ya. GM saya ganti dengan GR kuadrat kali M per 6R.
Nah, berarti kalau begitu EK-nya ketemu 1/6 mgr. Jadi jawaban yang tepat adalah C.